Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, NIM 2024 05010108. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Tafsir Ayat Ekonomi, yang dimana yang pertama pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Jadi menurut bahasa, kata tafsir berasal dari fassara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, membuka sesuatu yang masih samar, menyingkap makna sesuatu perkataan. Kemudian menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga diketahui maksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kaidah bahasa Arab, asbabun nuzul, hadis, dan pendapat para ulama. Jadi tafsir adalah ilmu untuk memahami isi dan maksud Al-Quran agar dapat diamalkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Tafsir memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi Islam karena Al-Quran tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur aktivitas ekonomi dan muamalah manusia. Kemudian menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Melalui tafsir, umat Islam memahami bagaimana Allah mengatur kegiatan ekonomi agar berlangsung secara adil dan membawa kemaslahatan. Contohnya, pada jual beli, hutang piutang, investasi, kerjasama usaha, warisan, dan zakat. Semuanya memiliki dasar dalam Al-Quran yang dipahami melalui ilmu tafsir. Kemudian menanamkan nilai etika bisnis Al-Quran melalui tafsir. Jadi kita diajarkan bahwa bisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Nilai diajarkan adalah yaitu jujur, amanah, transparan, tidak curang, dan menepati janji. Jadi nilai-nilai inilah yang menjadi landasan etika bisnis Islam. Kemudian menjadi dasar lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, dan koperasi syariah. Nah, jadi hasil-hasil penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, misalnya larangan riba, perintah akad yang jelas, prinsip bagi hasil, keadilan dalam transaksi. Kemudian penjelasan tentang metode tafsir yang digunakan oleh ulama tafsir. Jadi ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama, tafsir tahlili, yang dimana menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Quran, yang dijelaskan dengan cara dari kosakata, tata bahasa, asbabun nuzul, kandungan hukum, hikmah ayat. Kelebihannya, dia sangat rinci, mudah dipahami di setiap isi ayatnya. Kemudian ada tafsir ijmali, menjelaskan ayat secara singkat dan mudah dipahami tanpa pembahasan yang panjang. Kelebihannya mudah dipahami masyarakat umum. Kemudian tafsir muqarran, yaitu dia membandingkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, pendapatan para ulama, tujuannya memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Kemudian tafsir maudu, mengumpulkan seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, misalnya tema ekonomi, tema riba, tema zakat, tema bisnis, tema pendidikan, tema akhlak. Kemudian semua ayat tersebut dianalisis menjadi satu pembahasan. Metode ini paling banyak digunakan dalam kajian ekonomi Islam. Nah, kemudian penjelasan arti dari kata al-baqiyatus sholihah dan penjelasan tafsirnya. Arti dari wal baqiyatus sholihah adalah amal-amal soleh yang kekal. Jadi menurut para ulama, yang termasuk amal soleh yang kekal yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar. Semua amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Tafsir ayatnya yaitu Allah menjelaskan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan dunia yang sifatnya sementara. Keduanya bisa hilang kapan saja karena kematian atau musibah. Sebaliknya, amal soleh akan tetap tercatat dan menjadi bekal di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh hanya mengejar kekayaan, tetapi juga harus memperbanyak amal soleh, bekerja secara halal, menunaikan zakat, bersedekah, dan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Kemudian 4 fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, riba belum diharamkan tetapi tidak diberkahi Allah, yang dimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya itu kurang lebih sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.
Artinya Allah memberi isyarat bahwa riba tidak membawa keberkahan dan tidak bernilai di sisinya. Kemudian fase yang kedua, kecaman terhadap praktik riba, yang pada surah An-Nisa ayat 160 dan 161. Yang artinya kurang lebih Allah mencela kaum Yahudi karena mereka memakan riba padahal telah dilarang. Ayat ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mengikuti perbuatan tersebut. Kemudian fase yang ketiga, larangan riba yang berlipat ganda. Pada surah Al-Imran ayat 131 yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Artinya pada tahap ini riba yang berlipat ganda mulai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Kemudian fase yang keempat atau fase yang terakhir, pengharaman riba secara total. Pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang makna ayatnya atau tafsirnya itu seperti ini. Semua bentuk riba diharamkan dan pelakunya diancam dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Ayat-ayat terakhir tentang riba ini turun karena masih ada transaksi riba antara kabilah Bani Saqif dan Bani Mughirah. Setelah Islam datang, mereka masih menuntut tambahan utang yang telah jatuh tempo. Lalu Allah menurunkan ayat yang memerintahkan meninggalkan seluruh sisa riba. Kemudian urutan ayat yang membahas tentang pelarangan riba. Yang pertama pada Quran surah Ar-Rum ayat 39. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 160 dan 161. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat 130. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Kemudian implikasi praktis dalam dunia ekonomi dan keuangan, yaitu mendorong penggunaan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, menghindari praktik pinjaman berbunga yang memberatkan masyarakat. Jadi mendorong keadilan dan pemerataan ekonomi, menjadi dasar berdirinya Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan sistem perbankan syariah di Indonesia. Jadi dia itu mengembangkan produk keuangan syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Jadi mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.